Apa kabar? Kembali berjumpa. Semoga sehat selalu untuk semuanya ya. Kali ini membahas sedikit jalur-jalur mistik. Jalur-jalur mistik ya. Jadi ada jalur-jalurnya ternyata mistik itu ya. Ada jalur Eyang. Nah, jalur Eyang. Nah, kalau ini jalur Eyang ini yang saya ketahui ya, mereka ini mengandalkan Eyang. Nah, mengandalkan Eyang. Eyang di sini adalah maksudnya sesepuh yang sudah wafat. Nah, sesepuh yang sudah wafat itu ya. Sesepuh yang sudah wafat. Nah, terkadang dipanggil dengan mantra tertentu, dengan panggilan tertentu, diketahui oleh mereka yang mengetahui gitu. Jadi tidak sembarangan ini, tidak sembarangan. Ada istilah tak kenal maka tak sayang kan gitu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu dengan eyangnya, harus kenal dulu. Jadi eyang ini yang dipercaya membantu menjadi jembatan untuk terkabulnya maksud, membantu menjadi perantara untuk terkabulnya cita-cita, kerejekian, usaha dilancarkan dan lain sebagainya. Nah, itu jalur Eyang. Banyak ya contohnya jalur Eyang itu. Biasanya ini juga memakai sesajen ya, sesajen. Ada yang memakai sesajen, ada yang tanpa memakai sesajen. Ada yang mendatangi makam tertentu yang dikeramatkan. Ada yang dengan benda bertuah, benda-benda tertentu yang dipercaya memiliki tuah. Nah, itu ya jalur Eyang, jalur Eyang. Nah, saya pernah ketemu ya dengan satu bisa dianggap penanyaan lah paranormal. Kata paranormal, abi mah jalur Eyang, saya ini jalur Eyang katanya, jalur Eyang, bukan jalur siluman. Istilahnya begitu, bukan jalur siluman. Soalnya nanti ada juga jalur siluman ya, ada juga. Itu biasanya ngambat seperti siluman buaya putih, siluman ular, siluman beruang mungkin ya, siluman mimpi dan lain sebagainya. Yang banyak terkenal tuh siluman ular ya, siluman ular dan siluman buaya. Nah, gitu ya, itu terkenal. Padahal ada siluman singa juga, padahal sebenarnya bisa jadi ada ya. Nah, itu ada jalur Eyang, ada jalur siluman ya. Mungkin siluman kodok juga ada mungkin ya, siluman kodok. Enggak, saya ini enggak bercanda, memang bisa jadi ada itu ya. Karena siluman itu kan antara berada di alam antara ya, antara alam kasat mata dan alam tak kasat mata kan begitu. Jadi bisa dimungkinkan, bahkan kemungkinan besarnya itu sangat-sangat ada siluman kodok. Mungkin juga siluman kebo. Nah, siluman kebo bisa jadi ada, siluman kerbau ya, dan lain sebagainya. Ada jalur Eyang, ada jalur siluman, ada juga jalur karuhun. Nah, ada jalur karuhun. Kalau jalur karuhun itu biasanya disambat atau dipanggil oleh keturunannya. Kalau jalur Eyang itu bebas. Misalkan saya bukan keturunannya, nah bisa memanggil jalur Eyang asalkan saya sudah dekat dan sudah kenal atau bahkan sering mengunjungi tempat tersebut. Kalau jalur karuhun itu harus keturunannya, itu jalur nasab ya, nasab atau silsilah. Nah, biasanya begitu. Dipercaya begitu yang saya ketahui ya. Ini juga ada yang memakai sesajen, ada juga yang tidak memakai sesajen karena diaping oleh karuhun. Dan karuhun ini dianggap
atau dipercaya membantu dalam segala hal, bahkan urusan percintaan juga, urusan memikat hati seseorang, menundukkan usaha dan lain sebagainya, begitu. Jalur karuhun itu. Nah, gitu ya, mungkin bisa dicerna. Kita berbagi saja, berbagi ya. Mungkin di antara Anda ada yang lebih memahami masalah ini. Nanti ada lagi jalur jin. Nah, jalur jin ini jalur makhluk halus, jalur jin ini. Jin bahasa lainnya, bahasa kitanya mungkin makhluk halus, di antaranya jin, karena banyak makhluk tak kasat mata itu ya. Atau bahkan virus, bakteri juga tak kasat mata, kecuali dengan alat tertentu. Nah, jin juga bisa jadi dengan cara tertentu dan metode tertentu. Nah, gitu ya. Cuman ada yang sudah menemukan, ada yang belum mungkin ya metodenya, kan gitu. Kalau bakteri, virus pakai mikroskop kan sudah ditemukan tuh caranya, metodenya. Kalau jin kan belum. Nah, secara teknologi mungkin ya. Ada jalur jin, jalur makhluk halus. Nah, ini memanggilnya makhluk halus, tapi bukan siluman. Ini bukan siluman, karena alam siluman dan alam jin itu dipercaya berbeda. Nah, begitu. Ada yang menyamakan, tetapi ada juga yang membedakan. Jadi jin itu lebih tinggi alamnya itu ya. Nanti kan ada alam siluman, alam ahmar ya, alam Abdul Jumud, alam bebatuan. Jadi yang makhluk yang hidup di bebatuan. Nanti baru kesananya ke alam jin. Begitu ya, alam jin. Itu memakainya tuh jin biasanya dengan khodam. Nah, khodam jin jalurnya itu. Ini batu nih, ada khodamnya jin. Nah, dipercaya begitu. Nah, nanti biasanya jin ini dipakai juga untuk memenuhi sebagai perantara atau untuk membantu mereka yang punya keinginan, mereka yang punya hajat, mereka yang punya maksud ya. Bahkan dalam bidang usaha dan lain sebagainya ya. Itu jalur jin. Dalam bidang pengobatan mungkinnya dan lain sebagainya. Bidang kekayaan. Nah, ada juga jalur malaikat. Nah, ini memakainya malaikat. Begitu, sama dipercaya juga untuk membantu, melindungi dan lain sebagainya. Semuanya juga itu hanya sebagai perantara. Nah, itu ya. Ada jalur lagi, jalur siloka. Nah, kalau ini siloka itu jadi tanda ya, atau simbol yang mengandung falsafah kehidupan. Jadi kalau ini segala sesuatu ditafsirkan dengan siloka. Gitu. Contohnya ilmu pikiran, bagus pikiran itu. Ada jalur siloka dan lain sebagainya. Ada jalur alam. Gitu ya, jalur. Jadi banyak ya. Banyak. Itu diantaranya. Sehat selalu untuk semuanya. Tetap semangat.